Tasya mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri yuk. Kalau Kak Tasya dan Kak Gaby bilang Shouters Kids, kids di rumah harus jawab fun and connected. Yuk ikutin ya. 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Yeay. Yes, udah pada semangat kan? Silahkan duduk kembali ya kids. Nah, Kak Gaby dan adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sampaikan beberapa hal penting yang harus adik-adik perhatikan. Wah, ada apa aja tuh kak? Ini dia Kak. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Oke, yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang paling terakhir nih, para papa dan mama harap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Wah, makasih ya Kak Tasya. Sama-sama. Yuk kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Yuk. Kayak mimpi doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Halo kids, selamat hari Minggu. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Kita ajak adik kita, kakak, mama, dan papa untuk bernyanyi bersama dengan kita. Siap? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk kids, mari kita bersama dengan teman-teman di samping kita. Ini gerakannya harus berdua nih ya. Yuk, mari kita ajak teman kita untuk lebih mengasihi Yesus lagi, oke? Dan ikuti gerakan Kak Angelo dan Kak Hans ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk kids, mari kita lebih semangat lagi. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh indah, dan Engkau segalanya buat kami. Amin. Yuk, mari kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yeay, mari kita tepuk tangan. Kita sorakan, thank you Jesus. Woo! Yuk kids, mari kita sama-sama katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Woo! Yuk, mari sama-sama kita katakan, Jesus, I love you.
Kids, Happy Sunday. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberi. Sebelum memberi, aku mau kasih Kids satu ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhannya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, maksudnya ayat tadi itu kalau kita memberi itu adalah bukti kalau kita percaya kalau kita memberi kita itu diberkati. Nah, jadi kids di rumah nggak perlu khawatir dan takut akan apapun juga. Karena kalau kita memberi itu artinya kita sedang percaya bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi aku mau ajak kids di rumah untuk mulai memberi dan kalian akan melihat berkat Tuhan dinyatakan lewat pekerjaan, bisnis, dan usaha orang tua kids semua. Jadi sebelum kita memberi, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kids mau memberi, Tuhan. Aku percaya mereka memberi dengan sukacita, Tuhan. Mereka juga memberi karena percaya, Tuhan, bahwa mereka sudah diberkati. Mereka tidak takut akan kekurangan karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya setiap kids yang memberi pasti dikali gandakan, Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, berkati kids semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Dah. Mari semua anak-anak Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bagaimanapun banyaknya dosa kami Tuhan, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, lagu ini untuk-Mu Tuhan.
Shalom kids. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kak Joshua mau ajak kita untuk lipat tangan dan tutup mata. Oke? Yuk. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman ini akan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan kami. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Adik-adik apa kabar? Kak Joshua percaya kalian sehat-sehat, kalian kuat, kalian anak-anak yang hebat. Amin. Kenapa kalian anak yang kuat dan hebat? Karena kalian anaknya Tuhan Yesus. Ya dong, anak Tuhan Yesus pasti kuat-kuat dan hebat-hebat. Amin. Pasti kalian yang mungkin saat ini lagi sakit, Kak Joshua percaya banget nih, kalian pasti sembuh. Amin. Kalian pasti bisa main-main lagi nih sama mama papa, sama kakak adik, sama teman-teman. Tapi ingat ya, harus selalu pakai masker, oke? Jadi kalau kemana-mana harus selalu pakai masker, oke? Nah, hari ini Kak Joshua mau bagiin firman Tuhan nih mengenai bagaimana sih cara Tuhan Yesus itu memilih murid-muridnya. Nah, sebelumnya Kak Joshua mau tanya dulu nih, adik-adik di rumah ada nggak yang pernah dipilih jadi ketua kelas di sekolah? Ada? Boleh angkat tangan nih, Kak Joshua mau lihat. Oh, ada ya? Wah, keren banget. Mungkin kalian dipilih karena kalian paling pintar, mungkin. Atau mungkin kalian dipilih karena kalian paling keren. Nah, gitu ya, kayak Kak Joshua. Nah, kalau Kak Joshua dulu pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh Kak Joshua dipilih jadi ketua kelas. Tapi kalau kalian pernah, kalian hebat. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih, apakah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dengan cara yang sama seperti teman-teman kita memilih kita waktu itu jadi ketua kelas? Apakah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya karena murid-muridnya itu yang paling ganteng-ganteng, yang paling keren-keren, yang paling jago-jago? Bener nggak sih kayak begitu? Adik-adik mau tahu nggak? Nah, kita mau belajar nih kali ini ya. Anyway, muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Yo, masih inget nggak? Berapa? 200. Wah, banyak banget. Kebanyakan. Berapa? 20. Wah, masih kebanyakan. Kurangnya sedikit lagi. 20 kurang 8. Ayo berapa? Aduh, pusing Kak. Ada 12. Nah, ingat ya, murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, gimana sih cara Tuhan Yesus memilih 12 orang yang hebat-hebat ini? Nah, kita mau belajar nih. Pertama, tahu nggak adik-adik, waktu Tuhan Yesus mau memilih murid-muridnya, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia pergi untuk berdoa di bukit semalam-malaman. Nah, jadi dia menghindari kerumunan, dia maksudnya dia nggak ngumpul sama orang-orang gitu ya. Dia nggak makan bareng sama orang-orang, tapi dia pergi menyendiri untuk berdoa sama Tuhan. Gitu. Jadi waktu dia berdoa sama Tuhan, sama Bapa di surga yang kasih tahu dia, nanti kamu pilih ini, kamu pilih dia, kamu pilih si ini, kamu pilih si ini. Gitu. Jadi adik-adik, pertama kita tahu nih, Tuhan Yesus memilihnya bukan dia asal sebut. Nah, gitu ya. Asal tembak. Kamu aja. Nah, sini kamu bukan. Jangan. Nah, gitu ya. Enggak gitu. Tuhan Yesus memilihnya dengan cara apa? Dia berdoa dulu. Dia tanya dulu sama Bapa di surga. Dia benar-benar menghabiskan waktunya untuk berhubungan intim sama Bapa di surga, dan Bapa di surga kasih tahu sama dia jawabannya. Wow. Jadi dia bukan memilih orang yang paling populer atau orang yang paling terpandang, tapi dia memilih orang-orang yang dikehendaki sama Bapa di surga. Luar biasa ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi berdiri, ceritanya nih ya, Tuhan Yesus lagi berdiri di satu pantai danau sebenarnya, bukan di laut ya. Jadi di pantai sebuah danau, nah gitu ya. Pantai itu nggak cuma tentang laut anyway ya. Pantai itu pinggiran dari kumpulan air yang besar, nah gitu. Jadi Tuhan Yesus lagi di pantai danau Genesaret. Kemudian waktu dia lagi di pantainya itu, Tuhan Yesus
lagi dikerumunin sama banyak orang gitu untuk mendengarkan Tuhan Yesus lagi berkhotbah nih gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh lagi berkhotbah di depan banyak orang. Kemudian waktu Tuhan Yesus lagi berkhotbah di pinggir danau itu, Tuhan Yesus tiba-tiba ngeliat nih di pinggir danau nih. Tuhan Yesus tiba-tiba ngeliat nih ada nelayan-nelayan nih baru selesai menangkap ikan gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus melihat nelayan-nelayan itu, Tuhan Yesus samperin mereka. Nah, nelayannya kan karena baru selesai nangkap ikan, jadi mereka lagi beberes jalannya gitu ya. Waktu Tuhan Yesus samperin mereka tuh bukan lagi ngumpulin ikan. Jadi mereka lagi beres-beresin dan nggak ada ikan. Nah, Tuhan Yesus samperin mereka. Waktu Tuhan Yesus samperin mereka, terus Tuhan Yesus nanya, mana ikannya? Nah gitu ya. Habis itu nelayan-nelayan itu ngomong, ya guru, kami sudah semalam-malaman nih bekerja keras mencari ikan, menjala ikan. Tapi kami dapatnya nihil, nggak dapat apa-apa. Itu kami bingung nih, mau makan apa? Kami bingung nih, mau bayar ini, mau bayar itu, karena kami nggak bisa nangkap ikan. Nah, tahu nggak akhirnya apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang gini, yaudah, jangan diberesin jalannya, kamu naik lagi ke perahu, terus tebar lagi ke sebelah sana. Nah gitu ya, kamu tebar lagi ke sebelah situ. Terus murid-muridnya bilang, kami udah semalam-malaman loh, satu danau ini kami udah tebarin, tapi kami nggak dapat apa-apa. Tapi karena kamu yang ngomong, nah gitu ya, karena Tuhan Yesus yang ngomong, kami dengerin. Akhirnya mereka dengerin apa kata Tuhan Yesus, dan mereka naik lagi ke perahu, terus mereka tebar jalannya. Nah, ini yang luar biasa, mujizatnya. Ketika Tuhan Yesus ngomong begitu dan murid-muridnya menanggapi, meresponi kata-kata Tuhan Yesus, mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa, adik-adik. Tahu nggak apa? Jadi waktu mereka tebar jalannya, wah, di tempat yang sama yang mereka udah berkali-kali semalaman, mereka dapat ikan yang banyak banget. Jadi mereka sampai kewalahan gitu, saking banyaknya ikannya. Mereka tuh sampai manggil perahu-perahu lain, tolongin, ini ikannya banyak banget nih, gitu ya. Jadi mungkin mereka telepon gitu ya, tolong dong kapal yang sebelah sana, gitu ya. Atau mungkin di WhatsApp, tolong dong kapal yang ini dong, bantu saya, nah gitu ya. Wah, nggak ada ya, belum ada handphone zaman dulu ya. Jadi mungkin mereka dari tengah danau gitu ya, mereka teriak, tolong bantuin saya, gitu ya, karena ikannya terlalu banyak. Padahal semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa. Wow, ini mujizat yang sangat luar biasa. Jadi, adik-adik, sesudah mereka menangkap ikannya gitu ya, mereka balik lagi ke Tuhan Yesus. Mereka bilang, wow, guru, kamu untung kami dengeran sama kamu gitu ya. Kami bisa dapat tangkapan sebanyak ini, mujizat terjadi gitu ya. Luar biasa, terima kasih ya guru, terima kasih ya Yesus, terima kasih gitu ya. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, hari ini kamu adalah penjala ikan, tapi kalau kamu ikut sama saya, kamu akan menjadi penjala manusia. Maksudnya apa sih Kak, penjala manusia? Penjala manusia artinya mereka akan menjadi orang yang statusnya bukan seorang nelayan lagi, tapi status mereka adalah orang yang berpengaruh bagi banyak orang. Wow, luar biasa ya. Jadi dari status orang nelayan, Tuhan Yesus angkat mereka menjadi penjala-penjala manusia. Mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, mereka yang menceritakan kabar baik tentang keselamatan, mereka yang membangkitkan orang mati, mereka yang mengusir setan-setan gitu ya. Padahal mereka tadinya cuma seorang nelayan, tapi karena mereka ikut Tuhan Yesus, mereka dapetin status yang baru. Tuhan Yesus angkat status mereka. Beberapa murid Tuhan Yesus ada yang bukan cuma nelayan ya, ada yang pemungut cukai. Pemungut cukai itu petugas pajak. Panjang ceritanya, tapi intinya pemungut cukai itu orang yang dianggap jahat lah sama bangsa Israel gitu ya. Karena mereka mengambil uang yang bukan hak mereka. Jadi sebenarnya kayak mencuri gitu ya. Tapi dilindungi sama tentara Romawi. Pokoknya gitu lah. Terus ada juga muridnya Tuhan Yesus seorang pemberontak. Karena pada zaman itu kan bangsa Israel lagi dijajah nih sama bangsa Romawi.
Nah, murid Tuhan Yesus tuh kayak pemberontaknya gitu. Dia bikin satu gerakan untuk memberontak. Jadi orangnya cruel, orangnya tuh ganas gitu ya, sadis. Nah gitu. Itu jadi murid Tuhan Yesus. Bahkan nama-namanya Simon, Andreas, ada Simon yang akhirnya berubah nama jadi Petrus gitu ya. Ada Yakobus, anak Alfeus, ada Simon lagi nama tapi bukan Simon Petrus, Simon orang Zelot, ada Yudas. Nah, ini yang paling famous nih, pasti kalian tahu nih ya. Yang berkhianat sama Tuhan Yesus. Ada ya Thomas gitu ya. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya dipilih sama Tuhan untuk jadi murid-murid, diangkat status mereka sama Tuhan. Jadi bisa dibilang Tuhan Yesus mengambil atau memilih murid-murid itu dari seluruh kalangan masyarakat. Ada yang orang berpendidikan juga, ada orang pinter, orang yang hebat gitu ya, dipilih sama Tuhan Yesus untuk jadi murid-murid. Wow, ini satu kabar baik yang luar biasa buat murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus mengangkat status mereka, merubah status mereka. Yang tadinya hanya sekedar seorang nelayan, hanya sekedar seorang pemungut cukai. Mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Wow, siapa yang menjadi pengikut Tuhan? Angkat tangan. Nah, Kak Josu juga mau. Kabar yang sangat luar biasanya juga, adik-adik dipilih sama Tuhan Yesus. Wow, adik-adik juga sudah dipilih sama Tuhan Yesus untuk jadi pengikut-pengikutnya. Amin. Adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Firman Tuhan bilang gitu ya. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Wow, Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit nggak? Nyembuhin. Adik-adik juga bisa loh. Tuhan Yesus memberikan berkat nggak ke orang miskin? Iya, adik-adik juga bisa loh. Adik-adik bisa diberkati dan memberkati orang. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati nggak? Iya dong, kan si siapa namanya Lazarus itu kan mati terus dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Nah, karena adik-adik pengikut Tuhan Yesus, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan firman Tuhan bilang yang lebih besar lagi. Waduh, kalau dibayangin berarti hebat banget bisa jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Karena itu, adik-adik kita perlu bersuka cita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Amin. Coba bilang sama dirinya sendiri, aku anak pilihan Tuhan. Lagi ya, aku anak pilihan Tuhan. Sekali lagi yang kenceng suaranya, aku anak pilihan Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, Kak Joso percaya firman hari ini akan meneguhkan adik-adik, akan memberikan penghiburan buat kita. Apapun yang adik-adik saat ini alami, percaya deh, kalian tuh anak pilihannya Tuhan. Nggak ada yang bisa mengalahkan anak pilihannya Tuhan. Kalian adalah anak-anak yang menang. Amin, adik-adik. Nah, kali ini kita akan menghafalkan satu ayat ya. Ayatnya itu ada di Yohanes 15, ayat yang ke-16, bagian yang A. Oke? Nah, kita mau pakai gaya ya. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 15, ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Oke, karena kita mau menghafal, sekarang kita duduknya tegap, coba, ayo. Yuk, 3, 2, 1. Yohanes 15, ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sekali lagi, Yohanes 15, ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yeay, good job. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ya. Ayo, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, saat ini Kak Joshua mau tanya, ada nggak adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau ada, Kak Joshua mau berdoa buat kalian ya. Kak Joshua minta kalian taruh tangan kalian di dada. Habis itu ikutin kata-kata Kak Joshua. Oke? Kita satu dalam doa. Ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini
Aku percaya bahwa Engkau sudah memilih aku untuk menjadi anak-anak-Mu. Aku percaya kemanapun aku berjalan, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan takut. Aku percaya kasih Tuhan yang akan selalu memegang hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Amin. Buat adik-adik yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo kita mengucap syukur selalu bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Amin. Sekalipun adik-adik mungkin membuat kesalahan, adik-adik mungkin nggak denger-dengeran sama mama papa, atau mungkin adik-adik melakukan hal-hal yang buruk, ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Amin. Tuhan tetap cinta sama kalian. Tuhan Yesus tetap sayang sama kalian. Apapun yang kalian lakukan, ayo kita hidup di dalam pertobatan yang sejati. Bagaimana caranya kita hidup di dalam pertobatan yang sejati? Contoh ya, misalnya, ayo kita rajin ibadah setiap minggu. Ayo kita rajin berdoa setiap hari. Ayo kita rajin baca firman Tuhan. Kalau mungkin mama papa lupa ajak kita berdoa, ayo adik-adik yang ajak mama papa, ayo mah, ayo pak, kita berdoa yuk hari ini. Nah gitu ya. Jadi selalu ingat bahwa berhubungan sama Tuhan itu yang terbaik. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Kak Joshua mau doa berkat buat adik-adik semua ya. Kita tutup mata, kita doa sekali lagi. Bapa di surga, ucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa beribadah, kami bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang akan menjadi dampak, menjadi berkat. Aku berdoa untuk setiap kids yang ada di rumah ataupun yang ada di JOC. Percaya mereka akan semakin naik dan bukan turun. Mereka menjadi pemimpin dan bukan menjadi pengikut dunia ini. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, kita ketemu lagi minggu depan. Pasti dengan berkat yang baru, dengan sukacita yang baru. Amin. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. God bless you guys. Bye-bye. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, Kak Angelo mau membagikan pengumuman kita untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama dan pengumuman yang kedua. Nah, yang paling penting pengumuman yang ketiga adalah jangan selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Oke kids, selalu jaga kesehatan ya. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.